Halo guys, kembali lagi channel gua HMD Gamers. Hari ini gua bakalan cerita tentang prediksi gua tentang matchday Liga Inggris yang ke-20. Tapi seperti biasa sebelum mulai videonya kita bakal intro dulu videonya. Oke, hari ini gue mau cerita sedikit tentang match prediksi gue buat matchday ke-20 Liga Inggris. Langsung aja lah ya prediksinya. Oke, prediksi pertama gue. Oke, prediksi pertama gue itu adalah pertanyaan pertama ada Aston Villa lawan Nottingham Forest. Di sini menurut gue Aston Villa bakal menang dengan skor 3-1. Tapi karena kita lihat sendiri dari hasil pertandingan sebelumnya di mana Nottingham Forest kalah 0-2 dari Everton. Dan menurut gue itu bakal berpengaruh banget sih sama ini dari Nottingham Forest. Jadi prediksi gue di sini Aston Villa bakal menang dengan skor 3-1 meskipun sebelumnya mereka juga kalah sama Arsenal dengan skor 4-1. Tapi itu nggak menentukan banget lah. Mereka tetap yang tim yang bagus gitu. Oke, pertandingan kedua ada Brighton lawan Burnley. Di sini ya Brighton sih kata gue bakal menang dengan cukup mudah dengan skor 2-0. Karena di sini Brighton itu terakhir imbang dan Burnley itu terakhir itu kalah 1-3 dari Newcastle. Jadi ya seharusnya Brighton punya chance yang cukup besar buat ngalahin Burnley. Intinya ya berapapun skornya, prediksi gue tetap di sini Burnley bakal kalah sama Brighton dengan skor 2-0. Oke, pertandingan ketiga Wolverhampton lawan West Ham. West Ham terakhir itu imbang lawan Brighton dengan skor 2-2 yang tadi udah ceritain. Dan Wolverhampton terakhir itu bisa ngimbangin MU dengan skor 1-1 di kandang MU. Meskipun mereka udah imbang, tapi kata gue tetap Wolverhampton bakal kalah dari West Ham dengan skor 1-3 karena secara materi pemain pun sebenarnya West Ham lebih unggul jauh dari Wolverhampton. Jadi prediksi gue tetap di sini yang bakal menang itu adalah West Ham. Skornya 1-3. Pertandingan keempat Leeds United lawan Manchester United. Leeds United itu terakhir bisa ngimbangin Liverpool dengan skor 0-0. Sedangkan MU harus puas dengan hasil imbang setelah sebelumnya ditahan imbang oleh Wolverhampton dengan skor 1-1. Sebenarnya dari lihat dua chance ini sebenarnya mereka berdua itu punya chance menang yang lumayan besar. Namun kayaknya di sini gue tetap prediksi Manchester United bakal menang dengan skor tipis saja 1-0 atau mungkin ya 2-0 atau 2-1 lah. Oke, pertandingan kelima Fulham lawan Liverpool. Fulham terakhir itu imbang lawan Crystal Palace dengan skor 1-1. Dan Liverpool terakhir itu imbang lawan Leeds United dengan skor 0-0. Tapi harusnya sabar ini selain ganggu banget pinggir apa nah. Tapi prediksi gue sih tetap kayaknya Liverpool tetap bakal menang dengan skor tipis. Palingan 1-2 atau 3-1 lah. Tapi prediksiku sih ya bakal menang 2-1 di sini. Oke, lanjut. Tottenham lawan Sunderland. Tottenham itu terakhir berhasil ditahan imbang Brentford dengan skor 0-0. Di mana menurut gua Tottenham itu bakal tetap menang di sini bakal imbang lawan Sunderland karena Sunderland pun bisa tahan imbang Manchester City dengan skor 0-0. Ya menurut gua sih hasil imbang ini udah cukup karena dalam segi permainan atau dalam segi pemain pun kayaknya dua tim ini bakal imbang, apalagi dengan ngelihat gitu Sunderland yang lagi bagus-bagusnya musim ini. Oke, lanjut pertandingan ke-7 Everton lawan Brentford. Brentford terakhir itu ditahan memang Tottenham dengan skor 0-0 juga yang tadi gue omongin. Dan
Everton itu terakhir bisa ngalahin Nottingham Forest yang skor 2-0. Tapi di sini prediksi buat Everton bakal kalah sama Brentford karena dari segi pemain menurut gua Brentford jauh lebih unggul daripada Everton. Ya di Everton yang gua kenal cuma kipernya itu si Pickford, dan kita yang nggak bisa ngalahin Pickford banget lah, masa iya pemain. Jadi ya kata gue di sini bakal kalah si Everton dengan skor 0-2. Oke, lanjut rank ke-8 ada Bournemouth lawan Arsenal. Oke, ini mulai terus nih. Bournemouth pertandingan sebelumnya berhasil ngalahin Chelsea mengimbangi Chelsea dengan skor 2-2. Dan sedangkan Arsenal berhasil menang dengan skor cukup meyakinkan 4-1 di sini. Tapi kata gue di sini Bournemouth bakal ngasih perlawanan ketat sih buat Arsenal. Jadi ya kata gue Arsenal tetap menang tapi dengan skor yang tipis. Mungkin ya sekitar 3-2 lah. Oke, lanjut pertandingan 9 ada Newcastle United lawan Crystal Palace. Crystal Palace terakhir kali ditanding imbang oleh Fulham dengan skor 1-1, sedangkan Newcastle di pertandingan sebelumnya berhasil ngalahin Burnley dengan skor 3-1. Kata gue sih di sini Newcastle bakal menang pemain muda dengan skor 3-0 prediksi gue. Kenapa? Karena Crystal Palace tuh lagi kurang stabil sih kata gue musim ini. Sama kayak MU lah. MU di kadang-kadang mau menang tiba-tiba melawak. Tapi tidak di muka menang. Jadi ya agak labil lah tim ini sama kayak MU. Jadi tapi prediksi gue sih tetap bakal Newcastle menang dengan skor 3-0. Tapi ya mungkin Crystal Palace bakal ngasih perlawanan lah. Oke, terakhir ada Manchester City lawan Chelsea. Chelsea setiap melawan City pasti ada aja yang ngebuat ini seru. Entahlah bisa Chelsea tiba-tiba kebantai atau tiba-tiba Manchester City mainnya pau. Nah, di sini ini ya jadi ini. Manchester City itu punya waktu lawan Sunderland. Manchester City itu akan menurut gue sendiri ya, Manchester City akan susah kalau misalnya melawan tim yang agak lumayan parkir bus. Karena kan striker yang di situ yang lumayan bagus kan Haaland gitu kan. Haaland kalau dijaga ketat susah boy. Gak bisa ngandelin Haaland terus gitu loh. Apalagi kalau Haalandnya tiba-tiba cedera gitu. Wah, ini ngapa ngelag ya by the way. Rada ngelag ini. Oke dah. Jadi ya tapi di sini gue ngeliat Chelsea itu lagi ditinggal mantan pelatihnya itu Enzo Maresca. Dimana menurut gue itu akan berpengaruh banget sih sama Chelsea karena kan Chelsea itu udah lumayan beberapa tahun gitu dilatih sama Enzo Maresca. Jadi di sini kata gue Chelsea bakal kalah. Maaf ya Chelsea bukan menjelekan tapi kayaknya di sini Chelsea gue prediksi bakal kalah dengan skor main telak yaitu 4-1. Bukan karena gue benci Chelsea, bukan, tapi karena menurut gue itu Chelsea lagi butuh adaptasi lagi sih karena kan pelatihnya udah baru. Ya gue belum cek sih pelatihnya siapa, kalau asisten mungkin ya bisa lebih tipis kayak 2-0 atau 1-0 atau 2-1 lah. Ya intinya di sini Chelsea bakal memberi perlawanan tapi akhirnya dibantai juga sama Manchester City dengan skor 4-1. Oke, selesai prediksinya. Jadi di sini prediksi gue yang pertama itu Aston Villa bakal menang dari Nottingham Forest. Brighton bakal menang dari Burnley. Terus Wolverhampton bakal kalah sama West Ham. Leeds United bakal kalah sama Manchester United. Fulham bakal kalah sama Liverpool. Tottenham bakal imbang sama Sunderland. Everton bakal kalah lawan Brentford. Bournemouth bakal kalah sama Arsenal. Newcastle bakal menang lawan dari Crystal Palace. Dan terakhir prediksi gue Manchester City bakal bisa ngebantai Chelsea. Prediksi gue ya. Tapi yang nggak tahu lah prediksi. Kita lihat lah dari 10 pertandingan itu gue benar berapa. Semoga lah. Jangan aja kali-kali. Minimal ya benar. Oke lah kalau begitu. Terima kasih udah mau nonton. Oke, thank you.